Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya. Hai orang Israel!" Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amaisa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amaisa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi, engkau bawalah orang-orang tuanmu ini, dan kejarlah dia supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti, dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang, bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab, dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling, mati dalam darahnya di tangga-tangga jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya. Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, 'Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan.' Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu
dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu, mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seruklah. Mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang, Rodi dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara, Zedok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi, kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya, laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan, di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki, Rispa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki, Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu, kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burang-burang di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, di tanah Benyamin, di Zela, di dalam kubur Kish, ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yesbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka,
Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibhai, orang Husa, memukul Kalasaf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaro-Regim, orang Betlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya.